Selamat malam, perkenalkan nama saya Immanuel Bere, NIM 2103020094, kelas 1C dari Prodi Administrasi Bisnis. Pada video kali ini, saya akan mereview materi pertama hingga materi tengah semester. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja kepada materinya. Posisi formal dan material sosiologi. Objek formal. Jika objek material adalah kajian pada suatu materi dan fisik non-fisik, maka objek formal adalah interaksi yang terjadi di dalamnya. Objek formal mempelajari bagaimana suatu interaksi atau hubungan terjadi dalam masyarakat sosial. Objek material. Objek kajian material adalah suatu materi yang memengaruhi kehidupan sosial. Objek material dalam sosiologi merupakan suatu materi yang ada dan terlihat dapat berupa benda maupun gagasan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Ada pun beberapa definisi sosiologi menurut beberapa ahli. Yang pertama, oleh Auguste Comte. Menurutnya, sosiologi adalah kejadian yang sedang terjadi di masyarakat atau kita sering sebut fenomena sosial. Yang kedua, menurut Roux dan Warren. Menurut mereka, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang memiliki fokus kajian pada hubungan sosial di masyarakat antara individu suatu dengan individu yang lainnya. Oleh Hasan Sahtli, menurutnya sosiologi adalah sebuah ilmu kemasyarakatan yang menjelaskan tentang ikatan manusia satu dengan manusia lainnya. Menurut Paul B. Horton, sosiologi adalah ilmu pengetahuan kemasyarakatan yang fokus tentang kajian kelompok dan apa yang dihasilkan oleh kelompok tersebut. Oleh Sujono Sukanto. Menurut Sujono Sukanto, sosiologi merupakan suatu pengetahuan yang fokus memberikan perhatian terhadap masyarakat secara umum, secara berusaha memberikan pola-pola kehidupan dan masyarakat agar konflik sosial tidak terjadi. Posisi dan perbandingan sosiologi di antara ilmu lain, yaitu ilmu filsafat, hukum, ekonomi, bisnis, politik, dan budaya. Sosiologi dan ekonomi. Ekonomi mempelajari usaha-usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan secara material. Sementara sosiologi mempelajari unsur-unsur dalam masyarakat secara keseluruhan. Sosiologi dan ilmu politik. Di sini, ilmu politik pada dasarnya mempelajari daya upaya untuk memperoleh atau mempertahankan dan menggunakan kekuasaan. Sementara sosiologi sendiri memusatkan pada masyarakat yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola yang umum. Sosiologi dan ilmu filsafat. Ilmu filsafat pada dasarnya mempelajari semua aspek kehidupan manusia seperti pengetahuan, nilai-nilai moralitas, ekonomi, sosial, budaya, seni, bahasa, dan agama. Sedangkan sosiologi itu memusatkan secara umum kepada masyarakat itu sendiri. Sosiologi dan ilmu hukum. Ilmu hukum mempelajari khususnya pada berbagai hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Sedangkan sosiologi lebih berfokus pada masyarakat itu sendiri. Sosiologi dan antropologi atau budaya. Secara khusus, antropologi sosial cukup sulit dibedakan dengan sosiologi. Antropologi memusatkan perhatian pada masyarakat primitif atau memiliki kebudayaan yang masih sederhana. Urgensi mempelajari sosiologi administrasi bisnis. Ilmu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat atau memusatkan pada masyarakat secara umum, sehingga sosiologi ini sangat penting untuk dipelajari bersama-sama, khususnya pada mahasiswa jurusan administrasi bisnis ini. Karena ilmu administrasi bisnis sendiri mempelajari tentang pengendalian usaha, perusahaan, pengorganisasian suatu instansi publik ataupun swasta yang nantinya berhubungan langsung kepada masyarakat. Sosiologi suatu pengantar. Kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang memiliki naluri untuk hidup dengan orang lain. Naluri manusia untuk hidup dengan orang lain disebut sebagai Grundsatz, sehingga manusia juga disebut sosial animal atau hewan sosial. Sejak dilahirkan, manusia sudah mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok. Yang pertama, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekitarnya atau masyarakat. Yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan suasana kelilingnya. Pendekatan sosiologi terhadap kelompok-kelompok sosial.
Kelompok-kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama oleh karena adanya hubungan antar mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Kelompok sosial juga memiliki beberapa persyaratan kelompok. Yang pertama, setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan bagian dari kelompok tersebut. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Yang ketiga, terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota keluarga atau anggota kelompok tersebut. Dan yang keempat, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku suatu kelompok sosial cenderung untuk menjadi kelompok sendiri. Tipe-tipe kelompok sosial. Yang pertama adalah klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Yang kedua, kelompok-kelompok sosial dapat diklasifikasikan beberapa sudut atau atas dasar berbagai kriteria. Ukuran. Seorang sosiolog Jerman mengambil ukuran besarnya kecil jumlah anggota kelompok, bagaimana individu mempengaruhi kelompoknya, serta interaksi sosial dalam kelompok tersebut. Kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Nah, di kelompok sosial yang dipandang oleh ilmu atau sudut individu ini adalah dasar kekerabatan usia dan kadang-kadang atas dasar pekerjaan dan kedudukan. In-group dan out-group. In-group adalah kelompok sosial di mana individu mengidentifikasi dirinya atau tidak bersifat relatif dan tergantung pada situasi sosial tertentu. Out-group adalah kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan dari in-group sendiri. Kelompok primer. Kelompok primer merupakan kelompok sosial yang paling sederhana di mana anggotanya saling mengenal, contohnya keluarga. Kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur. Ada berbagai macam bentuk kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur. Pada dasarnya dapat dimasukkan ke dalam dua golongan besar, yaitu kerumunan dan publik. Yang pertama adalah kerumunan. Kerumunan adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat pada waktu bersamaan. Yang kedua adalah publik. Publik merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Interaksi terjadi secara tidak langsung melalui alat-alat komunikasi seperti pembicara pribadi, berantai, desas-desus, surat kabar, radio, televisi, Instagram, film, dan lainnya. Masyarakat perdesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat setempat adalah masyarakat yang menunjukkan pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di satu wilayah dengan batas-batas tertentu. Tipe-tipe masyarakat setempat. Yang pertama, jumlah penduduk, luas kekayaan dan pendapatan penduduk daerah pendalaman, fungsi-fungsi khusus masyarakat setempat terhadap seluruh masyarakat. Masyarakat perdesaan dan perkotaan. Masyarakat perdesaan adalah suatu masyarakat yang mempunyai hubungan yang lebih erat, yang lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat. Sedangkan masyarakat perkotaan adalah masyarakat yang tidak tentu jumlah penduduknya. Bisa bertambah dan bisa berkurang sesuai dengan kota tersebut. Kebudayaan dan masyarakat. Kebudayaan. Dalam kehidupan sehari-hari, orang sering membicarakan tentang kebudayaan. Juga dalam kehidupan sehari-hari, orang tidak mungkin tidak berurusan dengan hasil-hasil kebudayaan. Nah, hasil-hasil kebudayaan sebenarnya secara khusus dipelajari oleh antropologi budaya. Akan tetapi, walaupun demikian, seseorang yang memperdalam perhatiannya terhadap sosiologi sehingga memusatkan perhatiannya terhadap masyarakat tidak dapat menyimpangkan kebudayaan dengan begitu saja. Unsur-unsur kebudayaan. Kebudayaan setiap bangsa atau masyarakat terdiri dari unsur-unsur besar maupun unsur-unsur kecil yang merupakan bagian dari suatu kebulatan yang bersifat sebagai kesatuan. Misalnya dalam kebudayaan Indonesia terdapat atau dapat dijumpai unsur-unsur besar seperti umpamanya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau unsur kecil seperti sisir, kancing, baju, peniti, dan lainnya. Beberapa sarjana telah mencoba untuk merumuskan unsur-unsur pokok kebudayaan, yaitu alat-alat teknologi, sistem ekonomi,
keluarga, dan kekuatan publik. Fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan masyarakat juga bermacam kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggota-anggotanya, seperti kekuatan alam maupun kekuatan-kekuatan lain di dalam masyarakat itu sendiri. Kebudayaan mengatur agar manusia dapat mengerti bahwa bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikap. Sifat hakikat kebudayaan. Sifat hakikat kebudayaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Yang kedua, kebudayaan telah ada lebih dahulu sebelum lahirnya suatu generasi. Yang ketiga, kebudayaan diperlakukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya. Dan yang terakhir adalah kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban. Kepribadian dan kebudayaan. Kepribadian sendiri mewujudkan perilaku manusia. Perilaku manusia dapat dibedakan dengan kepribadiannya, karena kepribadian merupakan latar belakang perilaku yang ada dalam diri manusia. Gerak kebudayaan. Gerak kebudayaan sebenarnya adalah gerak manusia yang hidup dalam masyarakat yang menjadi wadah kebudayaan. Gerak manusia terjadi sebab dia mengadakan hubungan-hubungan dengan manusia lain. Artinya, karena menjadi hubungan antar kelompok manusia dalam masyarakat. Lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial. Lembaga masyarakat adalah himpunan norma-norma dari segala tindakan berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Lembaga masyarakat pada dasarnya memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, di sini kita akan melihat beberapa fungsi dari lembaga negara. Yang pertama, lembaga masyarakat. Memberi pedoman kepada anggota masyarakat, menjaga keutuhan masyarakat dan yang bersangkutan, dan memberikan gagasan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan. Yang pertama adalah norma-norma masyarakat. Nah, di norma-norma masyarakat ini, masyarakat terbentuk secara tidak sengaja, namun lama-kelamaan norma tersebut dibuat secara sadar. Contohnya, cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat. Sistem pengendalian sosial atau social control. Pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas perubahan-perubahan dalam masyarakat. Atau suatu sistem pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai keadaan damai dan melalui keserasian antara kepastian dengan keadilan yang saling berkesetimbangan. Dari sudut sifatnya, dapat dikatakan bahwa pengendalian sosial dapat bersifat preventif dan repreventif. Preventif merupakan suatu usaha pencegahan terjadinya gangguan-gangguan keserasian antara kepastian dengan keadilan. Sementara itu, usaha-usaha yang represif bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan. Ciri-ciri lembaga masyarakat. Yang pertama itu menurut Gillian Gilin. Suatu masyarakat adalah suatu organisasi, pola-pola pemikiran, dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Yang kedua, suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri sebuah lembaga kemasyarakatan. Yang ketiga, lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Yang keempat, lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga bersangkutan. Yang kelima, lembaga misalnya juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan. Yang keenam adalah suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tradisi tertulis ataupun tidak tertulis. Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. Yang pertama yaitu, dari sudut nilai yang diterima masyarakat timbul klasifikasi atas basic institutions. Berdasarkan fungsinya, perbedaan antara general institutions dan restricted institutions timbul apabila klasifikasi tersebut didasarkan pada faktor penyebaran. Cara-cara mempelajari lembaga kemasyarakatan. Yang pertama, analisis secara historis, analisis secara komparatif, analisis secara fungsional. Conformity dan deviation. Masalah conformity dan deviation berhubungan erat dengan social control. Conformity berarti proses penyesuaian dari diri dengan masyarakat dengan cara mengindahkan kaidah dan nilai-nilai masyarakat. Sedangkan deviation adalah
penyimpangan terhadap kaidah dan nilai-nilai masyarakat sebagaimana telah diuraikan kaidah timbul balik masyarakat tersebut. Lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. Setiap masyarakat senantiasa mempunyai penghargaan tertentu terhadap hal-hal tertentu dalam masyarakat yang bersangkutan. Kalau suatu masyarakat lebih menghargai kekayaan material daripada kehormatan, gejala tersebut menimbulkan lapisan masyarakat yang merupakan perbedaan posisi seorang atau kelompok dalam kehidupan yang berbeda-beda secara vertikal. Terjadinya lapisan masyarakat. Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Sistem lapisan masyarakat dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama, distribusi hak-hak istimewa objektif, sistem pertenggangan dan ciptaan oleh para warga masyarakat, kriteria sistem pertenggangan, lembaga-lembaga kedudukan, dan solidaritas di antara individu atau kelompok-kelompok. Sifat sistem lapisan masyarakat. Sistem lapisan masyarakat dapat tertutup, closed social stratification, dan dapat terbuka pula atau open social stratification. Yang bersifat tertutup tidak memungkinkan pindahnya seseorang dari suatu lapisan ke lapisan lainnya. Sedangkan yang tertutup bisa saja ada perpindahan atau open social stratification. Kelas-kelas dalam masyarakat sosial. Yang pertama adalah apabila pengertian kelas ditinjau dengan lebih mendalam, maka akan dijumpai beberapa kriteria tradisional. Nah, kelas sosial adalah semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukannya dalam suatu lapisan masyarakat. Beberapa kriterianya yaitu adalah besar atau ukuran jumlah anggota-anggotanya, kebudayaan yang sama, kelenggangan, tanda-tanda atau lembaga-lembaga yang merupakan ciri khas, antagonisme tertentu, dan sehubungan dengan kriteria tersebut, kelas menyediakan kesempatan atau fasilitas hidup tertentu. Dasar lapisan masyarakat. Yang pertama, ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan, dan ukuran ilmu pengetahuan. Unsur-unsur lapisan masyarakat. Unsur-unsur lapisan masyarakat terdiri dari kedudukan atau status. Yang pertama yaitu kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu pola tertentu. Peranan. Suatu peranan mencakup paling sedikit 3 hal. Yang pertama adalah peranan adalah meliputi norma-norma yang hubungannya dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu. Dan peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang terpenting bagi struktur sosial. Pengertian umum dan jenis-jenis gerakan sosial. Gerak sosial atau social mobility adalah gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencakup sifat-sifat hubungan antar individu dalam kelompok atau hubungan antar individu dengan kelompoknya. Tujuan penelitian gerakan sosial. Para sosiolog meneliti gerak-gerak sosial terutama untuk mendapatkan keterangan-keterangan perihal kelenggangan dan keluasan struktur sosial untuk masyarakat tertentu. Prinsip umum gerak sosial yang vertikal. Prinsip-prinsip umum gerak sosial yang vertikal adalah sebagai berikut. Yang pertama, hampir tak ada masyarakat dengan sistem lapisan tertentu secara mutlak. Yang kedua, betapapun terbukanya sistem lapisan dalam suatu masyarakat. Yang ketiga, gerakan sosial vertikal yang umum berlaku bagi semua masyarakat. Yang keempat, laju gerak sosial vertikal yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, politik, serta pekerjaan adalah berbeda. Yang kelima adalah berdasarkan bahan-bahan sejarah, khususnya dalam gerakan sosial vertikal yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, politik, dan pekerjaan, tak ada kecenderungan yang kontinu perihal pertambahan atau perkurangnya laju gerak sosial. Perlunya sistem lapisan masyarakat. Mau tidak mau, ada sistem lapisan masyarakat. Oleh karena gejala tersebut sekaligus memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, yaitu menempatkan individu dalam tempat-tempat yang tersedia dalam struktur sosial dan mendorongnya agar melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan serta peranannya. Tak banyak individu-individu yang dapat memenuhi persyaratan demikian.
bahkan mungkin hanya golongan kecil dalam masyarakat saja. Baik, inilah video dari saya yang telah mereview materi pertama hingga materi terakhir. Sekian dan terima kasih.